Baik Bapak Ibu, kembali lagi kita akan membahas TO UKPPG Kimia bagian yang kedua, di mana bagian pertama saya sudah membahas dari soal nomor 1 sampai 15. Berikutnya saya akan membahas soal nomor dari 16 sampai 25. Kita mulai dari soal nomor 16 Bapak Ibu, di mana soal ini adalah bercerita tentang mengkomunikasikan laporan capaian belajar. Nah, seorang guru kimia ingin menggunakan teknologi untuk mengkomunikasikan laporan capaian belajar peserta didik pada materi termokimia agar mudah diakses dan dipahami oleh peserta didik dan orang tua. Manakah dari langkah-langkah berikut yang benar atau salah terkait hal tersebut? Nah, kita lihat yang pertama, guru menggunakan platform pembelajaran online untuk membagikan laporan capaian belajar yang dapat diakses oleh peserta didik dan orang tua kapan saja. Nah, ini adalah pernyataan yang benar, di mana penggunaan platform online ini memungkinkan akses yang mudah dan fleksibel bagi semua pihak. Kemudian yang B, guru mengirimkan laporan capaian belajar dalam bentuk email yang berisi file PDF dengan penjelasan terperinci tentang capaian belajar peserta didik. Nah, ini juga benar Bapak Ibu. Yang kedua, di mana email dengan lampiran PDF adalah cara yang efektif untuk menyampaikan informasi secara terperinci dan struktur. Kemudian yang ketiga, guru hanya mencetak laporan capaian belajar dan meminta peserta didik membawanya pulang untuk ditujukan ke orang tua. Nah, tentunya metode ini tidak efisien Bapak Ibu dan membatasi akses orang tua yang mungkin tidak hadir saat itu. Jadi, salah. Yang keempat, guru hanya membuat video penjelasan singkat yang mendampingi laporan capaian belajar untuk menjelaskan poin-poin utama dan cara memperbaiki kelemahan yang ada. Nah, ini juga benar, video dapat memberikan konteks tambahan dan mempermudah pemahaman yang ada. Orang tua juga lebih mudah ya karena ada penjelasannya. Kemudian yang terakhir, guru menghindari penggunaan teknologi dan hanya menyampaikan laporan capaian belajar secara lisan selama pertemuan tatap muka dengan peserta didik. Ini juga belum tepat. Menghindari teknologi mengurangi efektivitas komunikasi dan aksesibilitas informasi. Sehingga pernyataan ini jawabannya adalah benar-benar salah, benar salah. Kita lanjut soal nomor 17, penggunaan teknologi dalam laporan capaian pembelajaran. Di mana langkah-langkah berikut yang paling tepat dilakukan oleh guru dalam penggunaan teknologi dalam mengkomunikasikan laporan capaian belajar peserta didik materi ikatan kimia yang dapat memudahkan akses dan pemahaman bagi peserta didik dan orang tua. Kita lihat yang A, menggunakan aplikasi pengolah kata untuk menulis laporan dan mencetaknya untuk dibagikan kepada peserta didik di kelas. Tentunya terbatas pada akses fisik Bapak Ibu dan tentunya mengurangi juga kenyamanannya kalau cuma dicetak berdasar menggunakan Word ibaratnya ya. Kemudian yang B, membuat laporan capaian belajar dalam bentuk file PDF dan mengirimkannya melalui email kepada peserta didik dan orang tua. Nah, ini langkah yang tepat Bapak Ibu dalam penggunaan teknologi, di mana ini adalah metode yang efisien yang memungkinkan informasi disampaikan dengan jelas dan dapat diakses kapan saja. Sementara yang C, menyampaikan laporan capaian belajar secara lisan dalam pertemuan tatap muka tanpa dokumentasi tertulis atau digital. Tentunya tanpa dokumentasi ini tidak memberikan bukti yang dapat diacu di masa mendatang. Tidak ada bukti yang dapat dijadikan ini ya, karena tidak ada dokumentasinya. Kemudian mengunggah laporan ke situs web. Ini yang hanya bisa diakses oleh guru dan staf. Tentunya tidak memenuhi tujuan komunikasi dengan orang tua. Yang terakhir, menulis laporan capaian belajar di papan tulis kelas dan meminta peserta didik untuk mencatatnya sendiri. Nah, tentunya juga ini tidak praktis dan tidak efisien, terutama jika ada banyak informasi yang mau disampaikan. Sehingga jawaban terbaik itu adalah yang B, Bapak Ibu. Nomor 18 tentang menentukan pH larutan. Nah, di mana di sini seorang guru memberikan contoh beberapa larutan untuk ditentukan pH-nya berdasarkan perhitungan. Nah, larutan-larutan tersebut antara lain NaCN, NH4Cl, NH4CH3COO, dan KBr. Dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molaritas. Nah, struktur dan alur pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk menentukan pH yang tepat berikut ini adalah, nah kita lihat yang A, melakukan identifikasi adanya reaksi hidrolisis yang terjadi dalam setiap larutan garam, menghitung konsentrasi ion H+ yang dominan, dan menghitung pH dari larutan menggunakan ekspresi yang sesuai. Tentunya meskipun identifikasi reaksi hidrolisisnya penting, konsentrasi ion H+ dan OH- adalah kunci untuk menghitung pH.
Jadi yang tepat adalah melakukan identifikasi reaksi hidrolisis yang terjadi dalam setiap larutan garam, memutuskan konsentrasi ion-ion H+ atau OH- yang dominan, dan menghitung pH dari larutan menggunakan ekspresi yang sesuai. Kalau yang pertama cuma H+ saja Bapak Ibu, tidak ada OH-. Kemudian pilihan yang C dan D menentukan konsentrasi ion OH- dan H+ secara terpisah tanpa menekankan pada konsentrasi dominan, tentulah tidak lengkap Bapak Ibu. Kemudian yang E hanya fokus pada ion OH- tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang pH larutan. Nah, yang C dan D terpisah, maka yang tepat adalah yang B Bapak Ibu. Lanjut, memperbaiki kekeliruan konsep titrasi, di mana di sini seorang guru kimia mengajarkan konsep titrasi asam kuat HCl dengan basa kuat NaOH beserta kurvanya sebagaimana tampak pada gambar berikut. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengajukan beberapa pernyataan ke siswa untuk menguji pemahaman mereka. Banyak peserta didik yang beranggapan bahwa titik ekuivalen sama dengan titik akhir titrasi. Untuk memperbaiki keliruan konsep tersebut, langkah pembelajaran apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, ini pilihannya bisa lebih dari satu, Bapak Ibu. Kita lihat pernyataannya satu persatu. Menjelaskan ulang bahwa titik ekuivalen adalah titik dalam titrasi di mana jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, sedangkan titik akhir adalah titik di mana indikator berubah warna, menandakan bahwa titrasi sudah hampir selesai. Nah, ini benar Bapak Ibu, di mana penjelasan ini membantu siswa memahami perbedaan mendasar antara dua konsep yang paling sering disalahartikan oleh mereka, yaitu tentang titik ekuivalen dan titik akhir. Kemudian yang B, menjelaskan ulang bahwa titik akhir titrasi adalah titik dalam titrasi di mana jumlah mol sama dengan jumlah mol basah, sedangkan titik ekuivalen adalah titik di mana indikator berubah warna menjadi menandakan bahwa titrasi sudah hampir selesai. Nah, ini salah ya Bapak Ibu. Ini kesalahan konseptual yang dapat membingungkan siswa. Yang benar adalah titik titrasi itu jumlah mol asam dan basa sama. Nah, itu namanya titik ekuivalen, bukan titik akhir. Kemudian yang C, menjelaskan bagaimana indikator bekerja dan bagaimana perubahan warna indikator biasanya terjadi di sekitar titik akhir titrasi, tapi tidak selalu tepat di titik ekuivalen. Menjelaskan indikator tanpa mengaitkannya dengan titik ekuivalen ini tentunya tidak memberikan pemahaman yang komprehensif. Yang D, menjelaskan bagaimana indikator bekerja dan bagaimana perubahan warna indikator biasanya terjadi di sekitar titik akhir ekuivalen, tetapi tidak selalu tepat di titik ekuivalen. Apa bedanya dengan yang A? Nah, jadi yang C itu titik akhir titrasi, yang benar adalah di sekitar titik akhir ekuivalen. Nah, ini memahami bahwa fungsi indikator penting untuk membedakan antara titik akhir dan titik ekuivalen. Kemudian yang terakhir, pada saat eksperimen meminta siswa untuk mencatat volume titran saat mereka mengamati perubahan indikator dan kemudian membandingkannya dengan titik ekuivalen teoritis. Nah, aktivitas praktik ini yang E tentunya membantu siswa melihat perbedaan antara pengamatan dan teori langsung. Ini juga benar. Sehingga jawabannya Bapak Ibu untuk soal nomor 19 adalah A, D, dan E. Lanjut soal nomor 20, yaitu menentukan indikator pada titrasi asam dan basa. Untuk menentukan indikator yang sesuai pada titrasi asam basa, peserta didik perlu memahami hubungan antara pH titik ekuivalen dan rentang perubahan warna indikator yang akan dipilih. Berikut ini disajikan tabel rentang perubahan warna indikator dan 3 buah contoh kurva titrasi A, B, dan C. Nah, indikator metil oren warna asam merah, warna basanya kuning, pH indikatornya 3,71, kemudian trayek pH-nya antara 3,2 sampai 4,4. Metil merah itu warna asamnya kuning, warna basanya merah, pH indikatornya 5,1 dengan trayek pH antara 4,8 sampai 6. Brom timbul biru itu warna asamnya kuning, warna basanya biru, pH indikatornya 7, di mana trayek pH-nya antara 6 sampai 7,6. Phenolphthalein itu tak berwarna, warna basanya jambon, pH indikatornya 9,4 dan trayek pH-nya 8,2 sampai 10. Nah, ini ada sebuah ya Bapak Ibu, kurva titrasi antara A, B, dan C. Nah, langkah paling tepat yang perlu dilakukan guru agar peserta didik mampu menentukan indikator titrasi asam basa pada kurva A, B, dan C adalah, Bapak Ibu, yang pertama, menampilkan kurva titrasi dari berbagai kombinasi asam basa, menjelaskan bentuk kurva berubah sesuai dengan kekuatan asam dan basa, dan menunjukkan titik ekuivalen pada kurva berkaitan dengan perubahan pH yang
signifikan. Nah, ini jawaban yang benar Bapak Ibu. Di mana ini akan memberikan konteks visual yang jelas dan membantu siswa memahami kapan indikator harus digunakan Bapak Ibu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian kenapa B, C, D, E tidak dipilih? Nah, ini akan kita bahas. Yang B menjelaskan bahwa indikator adalah zat warnanya berubah pada rentang pH tertentu dan menunjukkan beberapa indikator umum seperti phenolphthalein, metil jingga, bromotimol biru, beserta rentang pH di mana mereka berubah warna. Nah, yang B ini hanya menjelaskan indikator tanpa konteks kurva titrasi, sehingga tidak cukup untuk membantu siswa memahami penerapan praktisnya. Kemudian melakukan titrasi asam kuat HCl dengan basa kuat NaOH di depan kelas menggunakan indikator yang berbeda, misalnya phenolphthalein dan metil jingga, menunjukkan perubahan warna yang terjadi dan mendiskusikan titik akhir yang diamati. Nah, yang C juga melakukan titrasi asam kuat dengan indikator yang berbeda, tentunya dapat memberikan contoh, tetapi tidak menjelaskan bagaimana memilih indikator berdasarkan kurva. Begitu juga yang D melakukan titrasi asam lemah CH3COH dan basa kuat NaOH menggunakan indikator yang berbeda dan menunjukkan bagaimana titik akhir berbeda tergantung pada indikator yang digunakan. Titrasi asam lemah dapat menunjukkan perbedaan. Ya, benar Bapak Ibu. Tetapi tidak memberikan informasi yang lebih luas tentang pilihan indikator. Juga berdasarkan kurvanya. Yang E memberikan latihan soal penentuan pH campuran antara asam dan basa yang bervariasi dalam bentuk konsentrasi, volume, dan jenis asam basanya serta memperkirakan kurva titrasi yang terbentuk. Yang memberikan latihan soal tanpa konteks visual dari kurva titrasi tentunya tidak membantu siswa memahami hubungan antara pH dan indikator. Sehingga yang paling tepat adalah menampilkan kurva titrasi yang jawaban A, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 21 yaitu konsep kelarutan garam. Pak Helmi hendak mengajarkan konsep kelarutan garam dalam larutan lain sebagai bahan diskusi dengan memberikan kasus sebagai berikut. Ke dalam larutan mengandung campuran garam-garam sukarlarut NiCl, CdCl, dan COCl masing-masing dengan konsentrasi 0,1 molaritas ditambah NaOH padat hingga pH larutan menjadi 8. Jika diketahui KSP masing-masing garam adalah A, B, dan C, berapakah kelarutan garam-garam tersebut sekarang? Nah, agar peserta didik dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka konsep-konsep penting apakah dan cara untuk mengajarkan yang harus dilakukan Pak Helmi berturut-turut adalah. Nah, di sini ada berbagai pilihan, Bapak Ibu kita lihat dari yang A. Menentukan konsentrasi konsep yang pentingnya kelarutan hasil kali kelarutan atau KSP, pengaruh ion H dan OH terhadap kelarutan. Adapun cara menentukan kelarutan garamnya adalah menulis persamaan disosiasi garam, menentukan konsentrasi ion H dari pH larutan yang diketahui, menentukan konsentrasi kation anion garam, menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan kelarutan garam. Nah, pernyataan yang A dan B ini sama Bapak Ibu untuk jawabannya. Sehingga menentukan konsentrasi ion H dari pH tentunya tidak relevan ketika kita sudah tahu larutan bersifat basa dengan pH 8. Sehingga seharusnya fokus pada ion OH, Bapak Ibu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C, di mana menentukan konsentrasi ion OH dari pH basa yang diketahui. Ini yang penting mesti Bapak Ibu ketahui dalam kasus ini, karena NaOH ditambahkan hingga pH-nya menjadi 8, penting untuk menentukan konsentrasi ion OH min, bukan H+. Sehingga untuk menghitung kelarutan garam yang terlibat Bapak Ibu. Kemudian yang D. Yang D hanya menyebutkan pengaruh OH tanpa menyebutkan H. Nah, tentunya tidak cukup lengkap, di mana pengaruh ion OH-nya ini kurang lengkap Bapak Ibu. Kemudian yang E menyebutkan pengaruh ion H tidak sesuai dengan kondisi larutan basa yang telah ditentukan. Nah, yang E itu salahnya di sini, pengaruh ion OH. Untuk pengaruh tetap kedua-duanya Bapak Ibu, pengaruh ion H dan atau OH terhadap larutan. Namun untuk menentukan konsentrasi ionnya kita fokus kepada ion OH-nya saja karena pH-nya sudah diketahui 8 sehingga basah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya soal nomor 22, konsep kelarutan AgCl. Pilihannya lebih dari satu Bapak Ibu, di mana seorang guru akan mengajarkan konsep kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP menggunakan ilustrasi pelarutan garam sukarlarut AgCl sebagaimana gambar berikut. Nah, pada gambar A, guru menerangkan bahwa pada saat AgCl dilarutkan, sebagian AgCl dan sebagian tetap mengendap. Terjadi keseimbangan di mana AgCl yang solid itu berubah menjadi Ag+ dan Cl- yang aqua. Pada gambar B,
guru menerangkan bahwa pada saat larutan tersebut ditambahkan AgCl yang padat, maka akan terus menjadi pengendapan, tetap semakin padat. Namun, pada gambar C, guru menerangkan ketika ditambah dengan air, jadi saat ditambah air, sebagian AgCl yang masih mengendap akan terlarut dan terionisasi. Nah, oleh karena itu, bagaimana pendapat Anda tentang konsep larutan yang disajikan guru tersebut? Pilihannya lebih dari satu, Bapak Ibu. A, pada gambar A, tampak bahwa pada saat dilarutkan, sebagian AgCl dan sebagian tetap mengendap terjadi keseimbangan. Nah, ini benar Bapak Ibu, di mana seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, mencerminkan konsep keseimbangan yang benar dari sistem larutan. Kemudian pada gambar B, tampak bahwa pada saat larutan tersebut ditambahkan AgCl padat, maka akan terus terjadi pengendapan. Nah, ini juga benar seperti yang tadi dijelaskan di atas, bahwa penambahan AgCl akan menyebabkan lebih banyak pengendapan yang sesuai dengan prinsip keseimbangan tadi. Kemudian yang C, pada saat gambar C saat ditambah air, sebagian AgCl yang masih mengendap akan terlarut dan terionisasi. Artinya ini juga benar karena penambahan air dapat meningkatkan kemampuan larutan untuk melarutkan lebih banyak garam. Nah, air itu akan menambah garam menjadi larut. Mengapa D dan E itu bukan, Bapak Ibu? Yang D ini menentukan kelarutan AgCl dalam air bisa dilakukan dengan menimbang endapan AgCl dalam larutan dibagi volumenya. Nah, menimbang endapan AgCl dalam larutan untuk menentukan kelarutan tentulah tidak praktis dan tidak menjelaskan kelarutan secara tepat. Kemudian yang E, untuk menetapkan KSP AgCl dilakukan dengan menimbang massa AgCl yang mengendap dikurangi massa AgCl yang larut. Dan ini juga menghitung KSP dengan menimbang massa yang mengendap dikurangi massa yang larut tentunya tidak memberikan metode yang tepat untuk menentukan KSP itu sendiri. Jadi jawaban yang benar dari gambar ini adalah A, B, dan C, Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 23. Soal nomor 23 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang memungkinkan guru untuk mengakomodasi perbedaan individual dalam gaya belajar, kecepatan pemahaman, minat, dan kebutuhan peserta didik. Melalui pendekatan ini, guru dapat merancang pembelajaran karakteristik koloid yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kecuali, nah di sini ada kecuali Bapak Ibu, artinya yang salah. Kita akan melihat dari pernyataan yang A. Guru dapat menyajikan materi pelajaran tentang karakteristik koloid dengan berbagai pendekatan, contoh, dan materi tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jelas yang A ini adalah pernyataan yang benar tentang menyesuaikan pembelajaran untuk berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Artinya ini dari inti dari pembelajaran diferensiasi masuk di yang A. Begitu juga yang B, guru dapat memberikan tugas eksperimen absorpsi untuk peserta didik yang lebih suka praktik, serta tugas penulisan elektroforesis untuk peserta didik yang lebih suka teori. Ini juga tepat Bapak Ibu yang B. Yang C juga, guru dapat menyediakan sumber belajar yang beragam seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, buku teks, dan diskusi kelompok untuk memudahkan peserta didik memahami karakteristik koloid. Nah, ini juga menggambarkan bahwa telah terjadi diferensiasi dari sumber belajar. Yang D, guru perlu memberikan umpan balik secara individual kepada setiap peserta didik untuk membantu memahami karakteristik koloid secara mendalam berdasarkan kebutuhan masing-masing. Juga termasuk diferensiasi Bapak Ibu untuk yang D. Nah, yang bukan adalah guru perlu merancang kegiatan yang menarik dan interaktif dengan menyediakan artikel dan buku teks agar peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran karakteristik koloid. Jadi yang bukan itu adalah yang E, di mana merancang kegiatan interaktif dengan artikel dan buku teks tentunya tidak bertentangan dengan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi lebih bersifat umum. Tidak bertentangan juga ya Bapak Ibu, tapi sifatnya lebih umum, sehingga pembelajaran diferensiasi lebih fokus pada penyesuaian terhadap kebutuhan individu. Sementara yang E ini belum terlihat Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 24. Soal nomor 24, di mana soal tentang pembelajaran konteks es krim tradisional. Nah, di depan kelas, seorang guru kimia memberikan stimulus ketika akan memulai pembelajaran penurunan titik beku larutan. Beliau menyatakan bahwa es krim tradisional adalah es krim yang dibuat dengan cara dan resep yang diwariskan turun-temurun, menggunakan metode dan bahan yang sederhana dan alami. Di berbagai budaya, es krim tradisional memiliki nama dan ciri khas masing-masing. Bahan baku es krim dicampurkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang dikelilingi oleh es dan garam untuk menjaga suhu dingin. Tabung tersebut diputar secara manual atau dengan mesin hingga campuran mengental dan membeku. Nah, guru tersebut kemudian mempraktikkan pembelajaran kimia yang berkaitan dengan hal-hal berikut, kecuali
keragaman latar belakang sosial dan budaya. Nah, karena kecuali Bapak Ibu, meskipun guru menyebutkan aspek sosial dan budaya melalui penjelasan tentang es krim tradisional ini, namun ini bukan inti dari pembelajaran kimia yang berkaitan dengan penurunan titik beku, sehingga konteks yang lebih langsung seperti aplikasi praktis ini lebih relevan. Jadi yang kecuali ini adalah keragaman latar belakang sosial dan budaya. Kemudian sementara itu konteks kehidupan sehari-hari, malah masalah-masalah yang relevan dalam masyarakat, aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan proses ini masuk Bapak Ibu di dalam penjelasan yang di atas. Jawaban soal nomor 25. Yaitu tentang konteks pembelajaran sifat koligatif. Nah, dalam pembelajaran materi sifat-sifat koligatif larutan, guru dapat memanfaatkan keragaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi peserta didik untuk memberikan konteks yang relevan dan aplikasi praktis yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh konteks yang dapat digunakan oleh guru kecuali. Nah, yang kecuali Bapak Ibu yang tidak dapat digunakan. Penggunaan garam dapur bisa menjelaskan mengapa air laut tidak membeku pada suhu yang sama dengan air tawar. Nah, penggunaan garam dapur untuk menjelaskan perbedaan suhu beku adalah contoh yang langsung dari sifat koligatif. Maka benar. Penyediaan air bersih untuk masyarakat berkaitan dengan penggunaan metode osmosis balik yang digunakan dalam proses pengolahan air. Metode osmosis balik untuk menyediakan air bersih menunjukkan aplikasi praktis juga dari konsep yang relevan. Jadi juga benar. Yang C, dalam instruksi makanan, penggunaan sifat-sifat koligatif dalam produksi dan pengawetan makanan seperti pembekuan dan pengeringan. Nah, ini juga memberikan konteks yang relevan dan nyata untuk peserta didik, Bapak Ibu. Yang D, dalam boiler penghasil uap banyak zat-zat yang larut dalam air menyebabkan jumlah uap yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Nah, ini keliru. Yang D, di mana ini tidak secara langsung berkaitan dengan sifat koligatif larutan, yang lebih fokus pada efek konsentrasi zat terlarut terhadap titik didih atau titik beku. Sehingga yang D ini belum tepat. Proses penyerapan air dari dalam tanah oleh tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tekanan osmotik pada akar. Nah, ini juga benar berdasarkan konteks yang relevan, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Oke, Bapak Ibu, demikian pembahasan TO KPPG Kimia bagian kedua. Sampai ketemu di bagian ketiga. Silakan Bapak Ibu simak bagian pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.